Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada seseorang dari masa lalu kamu yang bakal menghampiri kamu. Nah, apakah seseorang di masa lalu kamu ini bakal kembali di dalam kehidupan kamu? Nah, simak video ini sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan apakah seseorang di masa lalu kamu itu bakal membawa efek yang positif atau justru sebaliknya. Nah, di hadapan teman-teman ada dua pilihan ya, ada dua pilihan, yaitu ada di kartu yang pertama dan juga ada di kartu yang nomor kedua. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memilih kartu nomor satu ataukah memilih kartu di nomor dua. Karena apa? Dari kedua kartu ini kita akan menjadikan media atau perantara untuk melihat seseorang siapa yang di dalam masa lalu kamu bakal kembali lagi pada saat ini. Nah, tentu saja saya berikan waktu 10 detik untuk teman-teman semua memilih kartu nomor satu atau teman-teman memilih kartu di nomor 2. Saya asumsikan teman-teman 10 detik dimulai dari sekarang sembari saya mengasuk kartunya untuk kita jadikan sebagai pembacaan untuk orang di masa lalu yang bakal datang kepada diri kamu. Saya harap teman-teman sudah menentukan pilihan. Di sebelah sini adalah kartu pertama dan di sebelah sini adalah kartu di nomor yang kedua. Dan teman-teman sudah menentukan pilihannya. Kita akan mulai dari kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, langsung saja untuk teman-teman yang memilih kartu nomor satu atau memilih kartu yang pertama. Di sini ada kartu Eight of Swords yang kita jadikan sebagai media. Nah, bagaimana teman-teman yang memilih kartu nomor satu? Di sini ada kartu Three of Swords yang secara tidak langsung, secara segi perasaan, secara segi emosi yang ada di dalam diri teman-teman, di sini kamu akan berusaha sekeras mungkin, akan berusaha sekeras mungkin untuk menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu kamu. Karena apa? Di sini mungkin masih ada beberapa trauma di dalam masa lalu kamu yang masih membayang-bayangi, yang masih menghantui di dalam kehidupan kamu. Nah, ketika ada masa lalu yang masih menghantui, ada masa lalu yang masih membayang-bayangi, itu secara tidak langsung akan mengganggu kamu di dalam segala bentuk aktivitas yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga apa? Di sini memang situasinya kamu tidak mungkin rasanya untuk menghindari rasa sakit dan juga menghindari masalah yang diakibatkan oleh masa lalu kamu. Karena ketika kita berbicara soal masalah, masalah itu akan selalu datang tanpa menunggu persetujuan dari diri kamu. Nah, di sini kamu tidak bisa menyalahkan perasaan kamu. Karena apa? Menyalahkan perasaan kamu ini posisinya hanya akan memperburuk keadaan. Maka dari itu ketika ada seseorang dari masa lalu kamu yang mencoba atau memaksa untuk kembali kepada diri kamu, ya maka di sini mau tidak mau kamu harus berusaha untuk menerima kedatangannya, tetapi tidak mengizinkan untuk masuk ke dalam ranah privasi kamu. Karena apa? Karena semuanya tergantung kepada diri kamu. Apakah kamu mengizinkan ataukah tidak, itu semua berada di dalam tangan kamu. Mencoba menerima, mencoba untuk memahami, tetapi di sini kamu tidak usah mengizinkan untuk masuk lebih dalam di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Karena tentunya perasaan trauma kamu itu situasinya masih cukup dominan, masih cukup dominan di dalam kehidupan kamu saat ini. Dan tentu saja di sini kamu hanya membutuhkan waktu untuk bisa mengerti diri kamu, dan terkadang memang agak sedikit sulit di dalam memahami alasan yang terjadi. Kenapa kok seseorang dari masa lalu itu bakal kembali kepada diri kamu? Tetapi kamu harus tetap tenang, selalu tersedia jawaban untuk setiap kesabaran yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa? Memang pada saat ini situasinya untuk teman-teman yang memilih kartu nomor satu, akan ada orang dari masa lalu kamu yang bakal datang. Tetapi semua keputusan itu berada di dalam tangan kamu. Apakah akan kamu izinkan masuk untuk memberikan rasa sakit kembali, ataukah kamu masih memiliki trauma di dalam masa lalu kamu sehingga apa? Kamu betul-betul menutup rapat. Tetapi di sini memang lebih baik kamu memahami dan juga menerima segala sesuatu yang bakal terjadi, tetapi ingat, jangan izinkan untuk masuk, untuk merusak segala sesuatu yang sudah dengan susah payah kamu perjuangkan dengan sendirian. Karena apa? Karena di
sini situasinya ketika kamu membiarkan orang dari masa lalu kamu untuk kembali, untuk masuk ke dalam diri kamu, maka hati-hati, itu akan membawa beberapa kehancuran yang bisa membuat kamu dalam situasi yang tak tentu arah. Maka dari itu, ada kemungkinan orang masa lalu bakal kembali kepada diri kamu, tetapi jangan izinkan untuk merusak the world, untuk merusak dunia yang sudah susah payah kamu move on dari masa lalu kamu tersebut. Dan kurang lebih seperti inilah gambaran untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 1 soal masa lalu atau seseorang dari masa lalu kamu yang bakal kembali kepada diri kamu. Dan kemudian selanjutnya kita akan membacakan untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2, yaitu ada kartu The Magician. Kita acak dulu kartunya untuk sebagai media pembacaan atau perantara untuk pembacaan seseorang siapakah dari masa lalu kamu yang bakal kembali kepada diri kamu dalam posisi saat ini. Nah, tentu saja teman-teman yang memilih kartu nomor 2, inilah pembahasan ataupun pembacaan orang dari masa lalu yang bakal kembali di dalam kehidupan kamu. Langsung saja kita akan bacakan. Di kartu yang pertama, di sini ada kartu Five of Swords yang di sini mungkin tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2, kamu tidak peduli seberapa sering kamu berada dalam lingkup yang masih ada bayang-bayang soal masa lalu kamu. Karena apa? Di sini kamu seketika mengingat masa lalu kamu selalu merasa kehilangan arah, kamu seakan-akan tidak tentu arah kemana kamu akan melangkah. Karena apa? Di sini ketika kamu terlalu mengingat masa lalu kamu, di sini mohon maaf akan ada rasa sakit yang memang ditimbulkan. Kamu harus menerima segala sesuatu yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya di sini masih ada kartu yang sama muncul kembali, yaitu kartu Three of Swords. Tetapi bedanya dengan kamu yang memilih kartu nomor 1, di sini teman-teman yang memilih kartu nomor 2, kamu masih bisa menerima, kamu masih bisa untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, ataupun bisa beradaptasi dengan seseorang yang dari masa lalu kamu yang bakal kembali kepada diri kamu, atau secara segi penerimaan. Untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2, kamu di sini lebih bisa menerima daripada teman-teman yang memilih kartu nomor 1. Nah, kenapa kok kamu bisa menerima? Ya karena situasinya kamu belum bisa sepenuhnya lupa dari posisi masa lalu kamu. Karena apa? Ketika posisi di dalam masa lalu kamu, keadaannya masih membekas di dalam diri kamu. Dan di sini kamu ketika mencoba untuk terus melupakan, justru malah akan terjadi situasi yang menekan kamu, justru malah akan semakin ingat. Nah, maka dari itu di sini saya sarankan kamu tidak usah menentang, tidak usah melawan ketika ada seseorang dari masa lalu kamu itu kembali datang kepada diri kamu. Karena apa? Karena posisinya ketika kamu menentang, ketika kamu berusaha untuk melupakan masa lalu kamu, justru kamu malah akan semakin ingat dan malah justru akan semakin terjebak di dalam masa lalu tersebut. Padahal di sini kamu selalu berupaya untuk melepaskan masa lalu yang terkesan menyakitkan di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya di sini kamu harus beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Dan tentunya memang kamu agak capek juga menanggapi seseorang dari masa lalu yang bakal datang kepada diri kamu. Dan tentunya di sini kamu harus menjadikan masa lalu kamu sebagai pelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya keputusan untuk bertahan walaupun ada masa lalu yang datang, itu adalah hal yang terbaik yang bisa kamu ambil. Dan tentunya kamu harus yakin bahwa pada akhirnya kamu akan bangkit dan juga kamu akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kamu yakini benar di dalam kehidupan kamu. Dan pada saat ini posisinya memang teman-teman yang memilih kartu nomor 2 bakal ada orang dari masa lalu kamu yang sedikit mengusik segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kamu. Tetapi kamu berusaha untuk menerima. Karena apa? Kamu pernah mencoba untuk melupakan masa lalu kamu secara total, tetapi itu menimbulkan suatu kegagalan. Jadi kamu lebih cenderung legowo, lebih cenderung membiarkan semua mengalir seperti apa adanya, walaupun ada bayang-bayang masa lalu yang masih membayangi kamu dalam kondisi seperti saat ini. Tetapi di sini kamu bisa berada dalam kondisi yang baik sebenarnya, karena situasinya walaupun ada masa lalu yang bakal kembali
kembali kepada diri kamu, tetapi itu tidak sampai mengganggu segala sesuatu yang penting di dalam kehidupan kamu. Dan kurang lebih seperti inilah gambaran-gambaran soal seseorang dari masa lalu kamu yang bakal kembali kepada diri kamu. Mungkin teman-teman akan bertanya, seseorang di masa lalu itu apakah pasangan ataukah tidak? Itu semua tergantung dari posisi masing-masing. Karena apa? Ada juga yang dari posisi asmara, ada juga dari trauma pekerjaan, trauma keuangan, dan juga beberapa aspek yang lainnya. Dan untuk soal asmara, nanti kita akan bahas lebih spesifik di video yang berikutnya. Dan seperti ini, gambaran seseorang yang dari masa lalu kamu yang bakal kembali kepada diri kamu. Ada baiknya jadikan sebagai motivasi dan referensi, dan ketika ada hal yang tidak baik jadikan sebagai bentuk kehati-hatian. Apabila belum jelas silahkan bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk teman-teman semua.